Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini kita masih membahas pada bagian pertama dari materi kita, yaitu tentang lembar kerja. Khususnya yang kita akan pelajari di sini adalah tentang alamat sel. Nah, seperti yang kita ketahui di Excel ini, kita selalu bekerja dengan alamat sel. Sangat jarang kita bekerja dalam mengolah angka itu secara manual. Ya, tapi ada, ya, tapi pernah gitu ya. Jadi apa itu alamat sel? Alamat sel tiada lain adalah pertemuan antara kolom dan baris dalam sebuah lembar kerja. Lembar kerja ya. Jadi Bapak perbaiki dulu, ini lembar ya. Ya, jadi pertemuan antara kolom dan baris dalam sebuah lembar kerja atau bagian terkecil dari suatu lembar kerja, itulah yang disebut dengan sel. Contohnya sel C5. Artinya pointer kita saat ini aktif pada kolom C baris 5. Dalam Microsoft Excel dikenal ada 3 jenis alamat sel, yaitu sel relatif, di mana sel relatif ini apabila digunakan dalam Excel dalam rumus, maka alamat selnya apabila di copy ke kanan berubah kolom, apabila di copy ke bawah berubah baris. Ya. Nah, seperti contohnya ini adalah sel C5. Ketika di copy ke kanan, maka akan menjadi D5. Jadi kolomnya berubah, barisnya tetap. Nah, apabila kemudian sel tersebut C5 ini di copy ke bawah, maka dia akan menjadi C6. Jadi yang berubah apa? Angkanya, berarti barisnya ya. Sedangkan ke kanan tadi yang berubah adalah hurufnya, berarti kolomnya. Jadi copy ke kanan berubah kolom, copy ke bawah berubah baris. Itulah yang disebut dengan sel relatif atau tidak tetap. Nah, kemudian ada yang kedua adalah sel absolut. Adalah alamat sel yang bila digunakan dalam rumus, lalu rumus di copy ke kanan atau ke bawah, maka alamat selnya tidak berubah sama sekali. Misalnya tadi sel C5, ini di copy ke kanan tetap C5, di copy ke bawah juga tetap C5. Kenapa? Karena sudah dikunci ya. Ini ada tanda dolar. Kemudian ada alamat sel semi absolut. Semi absolut artinya salah satu sel tersebut baris kolom atau barisnya dikunci ya. Ada 2 jenis alamat sel semi absolut. Absolut baris apabila dolar berada di kolom ya, di kolom dan nomor barisnya, di antara kolom dan nomor barisnya, atau dolar itu berada di kiri daripada angka atau baris. Itu disebut alamat sel absolut baris ya. Oke, contohnya ini C absolut atau C dolar 5 ya. Ya, berarti ini absolut baris. Kenapa? Karena dolar itu berada di kiri angka. Ya, ini angka, ini dolarnya di kiri ya. Bila alamat sel ini di copy ke bawah, alamat selnya tidak berubah. Ya, artinya tetap dari C5 menjadi juga C5. Namun bila di copy ke kanan, alamat sel berubah jadi D5. Kenapa? Karena kolom di sini tidak terkunci ya. Jadi tidak ada dolar di kirinya. Sehingga dia bila di copy ke kanan berubah kolomnya. Kemudian ada absolute kolom. Bila tanda dolar berada di kolom. Ya, di kolom atau di kiri daripada kolom atau huruf ya. Nah, contohnya ini, dolar D5 ya. Ada dolar dulu di kiri huruf ya. Bila alamat sel ini di copy ke kanan, maka alamat selnya tidak berubah atau tetap dari D5 menjadi D5. Namun bila di copy ke bawah, alamat sel menjadi D6. Ya, kenapa? Karena 5 di sini tidak dikunci. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat tentang 3 alamat sel. Ya, yang pertama sel relatif ya akan berubah bila di copy ke kanan berubah kolom, copy ke bawah berubah baris. Sel absolut bila di copy kemana saja tidak berubah sama sekali. Sementara sel semi absolut apabila absolutnya di kiri angka maka dia akan berubah
apabila di copy ke kanan. Namun di copy ke bawah tidak berubah. Artinya barisnya terkunci ya, karena ada di dolarnya ada di kiri angka. Sementara absolute column adalah apabila dolarnya berada di kiri huruf ya. Artinya absolute column berarti kolom tidak berubah. Baik, kita langsung saja ke lembar kerja yang mana itu alamat sel. Sebetulnya kalian sudah tahu ya, namun Bapak tetap menunjukkannya. Baik, kita ke lembar kerja. Ini satu contoh. Nah, kalian sudah pernah Bapak berikan beberapa contoh perhitungan-perhitungan di Excel. Di Excel ini perhitungannya tidak langsung, misalnya seperti ini. Di sini ada kios sembako murah ya. Nah, di sini ada nomor ya, ada pil NIM-nya, pil NIM ini pil NIM nomor, pil NIM nama sembako, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah harga. Ya, untuk menghitung jumlah harga di sini, tentu saja kalian pasti tahu ya bagaimana caranya. Tentu yang pertama beras raja lele adalah 10 kali 9.500. Kenapa? Karena harga satuannya di sini adalah 9.500, sementara jumlahnya 10 kg. Berarti 10 kali 9.500. Ya. Baik, kita untuk mempermudah ini kita format dulu angkanya ya, format, jangan diketik. Ketiknya seperti ini saja, lalu diformat supaya ada pemisah. Oke. Nah, ini pakai koma saja. Oke, selanjutnya ya. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan. Ya. Kalau kita melakukan dengan cara manual, nah seperti ini ya. Ini. Nah, ini. Bisa saja, tapi kita harus melakukannya manual semuanya, ya. Tidak bisa rumus ini di copy. Nah, kenapa? Karena bukan alamat sel yang kita libatkan. Ini adalah yang salah, ya. Nah, yang benar bagaimana? Kita lihat alamat selnya. Ini C berapa ini? C8 kali E8 ya. Langsung saja sama dengan yang benar adalah ini, kita hapus dulu semua supaya tidak membingungkan. Itu yang salah tadi. Ini sama dengan ya, kita klik saja ini C8 kali dengan HE8 ya, sama dengan, Bapak ulang, C8 kali D8. Nah, kita enter ya. Nah, kalau ini kita copy ke bawah berubah semua ya. Kenapa? Karena ingat, ini adalah sel relatif. Bila di copy ke bawah berubah baris. Kalian lihat di sini C8 kali E8. Ketika di bawah kita tarik ke bawah jadi C9 kali E9. Oke. Nah, untuk jumlah total keseluruhan kita langsungkan begini ya, pakai fungsi statistik ya, sum. Nah, tinggal di blok ya, di blok semuanya. Oke. Nah, demikian. Ini untuk sel relatif. Sekarang kita lanjutkan dengan sel absolut ya, seperti ini ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada, sudah Bapak contohkan sebuah perkalian ya. Nanti kalian buat tabelnya seperti ini. Ya, jadi ada perkalian 1 sampai 10. Oke, kita beri shading dulu, berikan warna dulu di sini shadingnya di pinggirnya. Oke, supaya mudah. Ini. Oke. Baik. Nah, di sini tentu saja kalian kalau Bapak tanya, berapa jawabannya di sini? 1. Kenapa? 1 kali 1, ya. Oke. Nah, bagaimana seluruh jawaban ini? Kita hanya menggunakan satu rumus saja. Perhatikan di sini, ya, untuk perkalian yang pertama 1 sampai 10 ini sekarang kita lihat berada di apanya yang sama kira-kira tempatnya ini. Ini kan sel. Ini sel apa nih? Sel B6. Ini C6, ini D6. Ini E6, F6 dan ini adalah K6. Sekarang yang ingin Bapak cari tahu sama kalian, ini apanya sama, kolomnya atau barisnya, ya. Lihat, Bapak sebutkan B6, C6, D6, E6 dan K6. Ya. Jadi yang sama adalah 6 itu apa? Baris ya. Jadi ini adalah baris yang barisnya sama ya. Sementara ini yang di bagian ini, bagian bawah yang vertikal, apa yang sama? Ini A6.
A7, ini A8, ini A9, A10, ini A16. A itu apa? Kolom. Berarti ini yang ini kolomnya ya. Ini adalah kolomnya sama ya. Jadi Bapak ini saja tandai dulu. Ini kolomnya sama. Oke. Ya. Nah, kita tarik ini supaya lebih jelas ya. Nah, ini kolom. Oke. Sama, tapi barisnya beda, ya. Kalau yang ini barisnya sama, kolomnya berbeda. Artinya, dengan demikian kita sudah tahu, ya, kalau kolomnya sama, ya. Nah, disinilah kita akan menggunakan namanya alamat sel semi absolut. Nah, kenapa? Karena di sini barisnya sama, ini kolomnya sama. Ya, jadi alamat sel semi absolut tadi adalah salah satu alamat daripada atau salah satu sel, baris atau kolomnya dikunci. Ya, berarti kalau barisnya sama, ya, agar tidak berubah ke bawah, maka dikunci barisnya. Contoh begini, sama dengan ini kali ini ya, atau A7 kali B6 ya. Hasilnya 1. Apabila di copy ke bawah kita tarik, maka hasilnya akan keliru ya. Harusnya di sini adalah 1 kali 10. Di sini berapa? 9. Ini 8. Kenapa dia seperti ini nih? Sepertinya kurang lebar kolomnya ya. Ya. Berarti ada yang salah di sini. Ya, di sini harusnya berapa? 3. Kenapa bisa jadi 6? Ya, karena 3 kali 2. Kok bisa 3 kali 2? Kan harusnya 3 kali 1. Karena kita lihat di sini nih di mana? Ini adalah B6 ya. Nah, B6 harusnya B6 kali A6. Tapi kalau kita lihat di sini A9 kali B8. Harusnya B8 ini harusnya adalah B6 ya. Ini harusnya B6 juga. B6 kali A7. B6 kali A8. Ini atau A8 kali B6. Nah, dia jadi 7. Copy ke bawah jadi 8. Padahal dia selalu berada di baris 6. Oleh karena itu, kuncilah angkanya. Langsung saja kita tekan tombol F4 ya, F4 di keyboard kita yang paling atas ya. Lihat tombol fungsi. Tekan 1 kali di absolut 22, tekan 2 kali absolut baris, 3 kali absolut kolom, 4 kali tidak pakai absolut. Nah, coba kita absolutkan. Apa yang kita absolutkan di sini? Karena barisnya sama, kita absolutkan barisnya. Tekan F4 2 kali. Ya. Nah, enter. Nah, selanjutnya ini kita coba copy ke bawah. Nah, ini hasilnya, ya. Ya, jadi kita lihat sekarang B6 ini tidak berubah jadi B7 sehingga hasilnya akan benar ya. Nah, selanjutnya kalau kita copy ke kanan, ingat, kalau satu sel copy ke kanan akan berubah kolom ya. Sekarang kita lihat. Harusnya di sini nilainya 1 benar. Ini 2 benar ya. Tapi 2 di sini belum tentu rumus ini benar ya. Untuk membuktikan lebih jelasnya, kita lihat di kanannya lagi. Harusnya di sini nilainya 3. Kenapa jadi 6? Karena 2 kali 3. Harusnya bukan 2 kali 3, tetapi 1 kali 3. Nah, kenapa 2 kali 3? Karena kolomnya berubah. Ya. Nah, ini kan semua pada kolom A. Ya. Jadi kuncilah A-nya. Nah, di sini kunci kolom A. Tekan F4 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Sekarang rumus ini kita copy ulang ke bawah, kemudian kita tarik ke kanan. Ya, silakan nanti kalian coba ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat sekarang rumus terakhir adalah dolar A7 kali dolar B6. Ya, A7 itu adalah letak angka vertikal. Letak angka vertikal ini apanya yang sama? Ya, baris atau kolom? Kolomnya. Ya, yang ke bawah itu kolom pasti sama. Kalau ke kanan baris pasti sama. Ya. Nah, makanya di sini A7 kita kunci kolomnya. Ya, atau disebut dengan absolut kolom.
Kenapa? Karena dolar ini berada di kiri daripada angka huruf, ya. Sementara B7, B6, B6 ini kita kunci angkanya. Kenapa? Karena ini semua berada di baris ke-6. Sehingga inilah rumusnya, ya, satu rumus. Berapapun panjang perkaliannya tetap satu rumus. Demikian yang sebuah contoh untuk alamat sel, ya. Ini silahkan nanti kalian coba untuk yang lainnya. Yang penting kita pahami, ya, bagaimana cara menggunakan alamat selnya, kapan digunakan semi absolut baris, absolut kolom, atau absolut dua-dua. Ya, absolut kolom contohnya, absolut baris dan kolom, absolut kolom ya, contoh absolut kolom lagi atau baris lah, ya. Jadi ini misalnya begini, ini contoh umpamanya daftar nama, ya, nama pemegang saham. Atau nama nama, ya, boleh pemegang saham atau nama anggota koperasi saja, ya, terlalu tinggi kalau pemegang saham. Nah, ya, di sini misalnya ada nama, kemudian modalnya, lalu presentasi modal, lalu di atasnya kita coba tulis sisa hasil usaha bersih, ya. Ini akan dibagi oleh, katakanlah, Dedi, Ani, Yana, Ferry, Didi, Anton, misalnya itu. Oke, sini ada 6 orang, ya. Misalnya modalnya nih 1.500.000, 2.500.000, 2 juta, 5 juta, 7.500.000, 10 juta. Ya, kita coba format supaya lebih jelas, ya. Nanti jangan sampai salah di blok, kita langsung kasih koma saja. Besarkan dikit, ya. Oke. Ini persentasenya. Nah, untuk ini kita harus hitung totalnya berapa semua dulu supaya tahu persentasenya masing-masing, ya. Total ini kita hitung dulu. Sum. Nah, ini misalnya. Ini berapa persen? Caranya menghitung persen adalah ini dibagi ini kali 100, ya, persen. Nah, ini di sini perlu kita, untuk mendapatkan persen ini selalu, ya, selalu kita membaginya dengan total, ya. Totalnya kan ini, ya, selalu kita bagi dengan total. Tapi masing-masing pemilik saham itu kan berbeda, dia punya saham atau modal, ya. Nah, ini jadi pembaginya tetap. Nah, ini kita kunci untuk pembaginya, ini harus dikunci supaya kita tidak menulis satu-satu. B16, berarti kita kunci baris dulu di sini, ya. 4, 1, 2, ya, kunci barisnya. Oke, ya. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita dapatlah ini. Nah, kemudian SHU-nya berapa ini? Sisa usahanya udah ini, langsung saja kalikan ini, ya. SHU-nya kita harus tahu dulu berapa pendapatan bersih. Misalnya pendapatan bersih koperasi ini adalah katakan 15 juta. Terlalu tinggi. Kita kasih saja 5 juta. Ini kita kasih ini di dolar, ya. Pemisah. Nah, kalau begitu bagaimana cara menghitung sisa hasil usahanya ini dapat berapa? Dia kan sahamnya 5%. Ini 9, ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ini, ya, kalikan saja persentasenya.
Nah, presentasi ini ke bawah berbeda. Berbeda apanya? Barisnya. Sementara ini satu baris. Ya. Ya, kita coba. Satu baris berarti ini harus dikunci, sementara ini jangan dikunci. Sama seperti halnya ini pembagi tadi. Sama dengan ini kali dengan ini, ya. Nah, yang mana yang dikunci? Yang ini ke bawah berbeda, sementara ini sama. Nah, inilah yang dikunci. Ini di mana? D7. D7 kunci barisnya, ya. Kita kunci barisnya 1, 2, enter. Ya. Inilah hasilnya. Ya. Nah, kalau dia dapat untung 5 juta, maka Dedi dapat 260. Sementara yang paling tinggi Anton di sini dapat 1 juta sekian. Nah, demikianlah alamat sel yang alamat sel semi absolut, atau di sini Bapak jelaskan khusus absolut baris, ya. Nanti silahkan anak-anak latihan, Bapak akan siapkan satu soal latihan. Bapak harap kalian tetap semangat beraktivitas, ya, karena Bapak akan memberikan nanti link tugas, beberapa tugas yang Bapak berikan, kalian harus upload melalui link tugas. Anak-anak juga bisa belajar lewat netboard yang Bapak buat, ya, netboard. Nanti Bapak akan kasih linknya untuk netboard, ya. Nah, dalam setiap aktivitas kita, dalam keseharian kita, ingat jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, ya. Ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan sering-sering, dan menjaga jarak. Oke. Selamat berbahagia. Ini tanggal 15 Februari 2021. Ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi, 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 Om.